Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube ya. Kali ini kita mau bahas nih, printer apa yang bagus tapi murah. Ini pertanyaan yang paling umum ditanyakan dan juga yang paling sering diulang-ulang ya. Jadi semua pasti buat teman-teman yang mungkin ya karena uh, bingung mau beli printer apa, pasti pertanyaannya sama seperti ini. Printer apa yang bagus tapi juga murah? Ya, sama seperti saya kalau mau beli televisi atau kulkas, nggak ngerti tipenya apa, pasti juga nanya, tipe apa yang bagus tapi harganya murah. Jadi ini adalah pertanyaan yang umum dan banyak ditanyakan teman-teman. Oke, kita bahas yang ini. Ya, nah kalau teman-teman lihat di Google atau di YouTube, ketik aja kata kunci printer murah yang bagus. Nanti pasti muncul tuh banyak rekomendasinya. Judulnya adalah rekomendasi printer murah terbaik. Ada juga mungkin nanti 5 merek printer murah dan terbaik. Ada juga daftar printer yang harganya murah dan berkualitas. Printer murah di Indonesia dan lain-lain ya. Jadi nanti teman-teman pasti akan banyak rekomendasi dari Google. Dia akan kasih beberapa opsi pilihan. Apa yang Google tahu, ya mereka akan berikan kepada teman-teman yang bertanya. Ya. Nah, sama seperti yang saya juga alamin adalah semakin banyak informasi yang kita baca, tentunya kita nanti akan dapat beberapa referensi merek printer yang direkomendasikan oleh Google. Ya, tapi pastinya banyak juga yang tetap masih bingung. Karena apa? Pasti si Google itu kasih beberapa pilihan ya, kayak gini coba kita lihat di Google. Printer murah dan bagus. Ya. Nah, kalau kita lihat tuh di sini dia sebutin nih, harga printer murah terbaik 2021. Printer HP DeskJet 1010, 1112, IP287 dan juga ada harganya. Ya. Ini sebenarnya sudah tidak valid lagi karena ini adalah data yang pernah disimpan oleh Google dan kebetulan ditanyakan berulang-ulang, akhirnya si Google ngeluarin kurang lebih dia bikin summary atau dia bikin rangkuman seperti ini. Padahal ini sudah tidak ada produknya. Jadi ya namanya juga database ini tidak selalu diupdate. Jadi mungkin yang Google tampilkan itu adalah database yang udah lewat atau mungkin sebenarnya produknya udah nggak ada atau sudah ganti. Tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman tahulah kira-kira kalau printer ini harganya mulai sekian 400.000 ya. Jadi nanti kira-kira kalau printer ini sudah nggak ada, ganti model ya kita tinggal tanya aja kira-kira penggantinya tuh tipe apa. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau repot, nggak mau ribet, ya cari informasi yang up to date. Up to date itu artinya printer apa yang sekarang masih valid, yang dijual di market, dan juga harganya yang terupdate itu, ya langsung aja kita kasih pencerahan atau kita kasih informasinya sebagai berikut. Oke? Nah, semua merek printer itu bagus, ya. Karena yang pasti printer itu printer warna ya, khususnya ini printer inkjet yang kita bicara adalah printer inkjet. Karena printer itu bisa dipakai untuk cetak dokumen teks hitam putih, cetak gambar dan foto. Dan berarti dia bisa cetak warna, ya. Nah, kalau bicara soal harga itu relatif. Harga murah itu kita harus bandingkan antara merek printer yang satu dengan merek printer yang lain dengan fitur yang sama. Ya, teman-teman juga harus tahu nih, tipe A dibandingin dengan tipe B. Ya, yang harus sama fiturnya atau spesifikasinya. Merek A dengan merek B. Jadi nggak bisa juga nanti merek A yang harganya murah dibandingkan dengan merek B yang harganya mahal. Ya tentu dari fitur, dari spesifikasi, dari sistem tintanya itu pasti juga ada perbedaan. Oke? Nah, kalau yang paling umum ya dan sering kita dapat informasi itu kita cuma bisa cari apa? Harga printer murah. Kita paling ketik di Google atau kita tanya ke toko atau kita tanya mungkin di forum itu harga printer yang murah tuh apa sih? Sebenarnya ini mah gampang ya. Kita tinggal cek di marketplace, kita filter aja harga printer murah. Nanti akan keluar tuh banyak beberapa model tipe-tipe printer dan juga harganya dari yang termurah sampai yang termahal. Nah, teman-teman bisa catat tipe-tipenya,
harga range-nya berapa, nanti tinggal dicari lagi, dilihat lagi reviewnya, dicari lagi informasinya apakah sesuai. Oke, kita lanjut. Nah, tadi meskipun kita sudah tahu tipenya, tapi problemnya adalah tadi ya, pertama harganya memang sudah murah sesuai budget. Nah, problemnya adalah teman-teman banyak yang nggak tahu nih, berapa harga cartridge tintanya dan bisa nyetak berapa halaman. Ya, namanya page yield. Nah, ini penting banget nih, karena seringkali banyak yang nggak tahu, nggak bertanya juga, dan nggak ada yang kasih tahu. Jadi mungkin yang jual juga hanya ngasih tahu tipe printer apa yang murah, tipe printer A harganya sekian ratus ribu, udah titik. Nah, itu soal cartridge tintanya bisa ngeprint berapa banyak itu sangat-sangat jarang atau mungkin nggak dikasih tahu juga. Nah, buktinya kenapa? Karena masih banyak sampai saat ini yang salah beli printer, alias tintanya mahal dan boros. Coba aja deh teman-teman tanya, pasti masih banyak kejadian ini di market. Ya, nih coba aja teman-teman cek berapa banyak orang yang sudah terlanjur salah beli printer, gara-gara cuma cari printer harganya murah. Jadi dia cuma tahunya harganya murah aja. Dan belakangan setelah dipakai baru tahu kalau harga tintanya begitu mahal dan boros. Nah, oke, biar kita nggak salah info, nggak usah bingung-bingung lagi cari printer yang murah, awet, irit, dan hemat. Ya, kalau menurut saya rekomendasinya atau syaratnya itu harus sebagai berikut. Ada 3. Harga printer memang harus murah atau terjangkau. Yang kedua, harga cartridge tintanya juga murah, ya, ini kita bisa cek. Nah, yang ketiga, kapasitas cetaknya itu harus banyak. Nah, yang paling penting ini sebenarnya yang ketiga, poin ketiga ini. Jadi kita juga harus tahu nih, kapasitas cetaknya itu banyak atau sedikit. Ada juga yang harga printernya udah murah, harga tintanya murah, tapi ternyata isi cetaknya sedikit. Nah, ini jadi nggak memenuhi syarat sebagai printer yang direkomendasikan, ya. Tapi teman-teman nggak usah pusing, untuk saat ini di tahun 2021, ya, tipe printer yang direkomendasikan dengan memenuhi ketiga syarat ini, harus 3 syarat ini, ya, itu ada 2, yaitu HP DeskJet 2336 Ink Advantage, ya, ini adalah versi cartridge tinta hemat, atau dia bisa cetak lebih banyak dengan biaya cetak lebih murah. Fiturnya print scan copy dengan USB, ya. Cartridge tintanya, nah ini dia. Dia bisa cetak sampai dengan 400 halaman dokumen teks hitam, dan untuk warnanya itu sampai dengan 150 halaman untuk cetak teks warna. Nah, selain HP, itu ada juga Canon. Namanya tipe Canon E410 Ink Efficient. Artinya ada ink efficient, ini adalah tinta yang efisien. Fiturnya juga sama, print scan copy dan USB. Cartridge tintanya ini dia bisa cetak sampai dengan 400 halaman dokumen teks hitam, dan warnanya itu sampai dengan 300 halaman dokumen teks warna. Ya, jadi ada 2 model ini yang saya rekomendasikan karena mereka ini sudah sesuai dengan persyaratan yang tadi saya berikan. Yaitu apa? Harga printernya murah, ya. Ini harga printernya mulai dari 630.000 sampai dengan 850.000. Dan kedua, harga cartridge tintanya juga murah, ya. Harga cartridge tintanya itu mulai 130 ribuan. Dan juga yang pasti yang ketiga, yang paling penting itu kapasitas cetaknya banyak, page yield-nya banyak, ya. Di sini teman-teman bisa cek page yield ini, bisa cek di Google, bisa ketahuan tipe cartridge-nya, nanti di situ ada keterangan berapa halaman cetak atau page yield yang bisa dihasilkan. Ya, ini sampai dengan 480 halaman teks hitam, ini juga sampai dengan 400 halaman teks hitam. Ya, kalau yang di bawah 400 itu cuma 250 lembar, 180 lembar, itu berarti bukan versi cartridge hemat. Kenapa? Karena baru dipakai cetak sedikit aja sudah habis. Ya, oke. Jadi untuk 2021 sampai dengan saat ini bulan Mei, kedua printer ini adalah printer yang direkomendasikan dengan memenuhi persyaratan. Sebagai berikut, ya, harga sudah murah, harga tintanya juga murah, dan isi cetaknya banyak. Oke, semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya balik lagi ke depan, printer apa yang bagus tapi murah, ya teman-teman bisa tahu dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman dapat informasi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, mau ditanya tipe apa nih yang teman-teman mungkin sudah lihat atau direkomendasikan dari tempat lain, silakan komen.
nanti kita diskusi, kita kasih datanya. Jadi semua apa yang tadi saya sebutkan itu semua ada datanya, bukan katanya atau berdasarkan keinginan kita bilang printer ini murah, tidak. Karena semua ini ada datanya. Oke, 480 halaman, 150 halaman, 400 halaman, ini semua ada datanya. Begitu juga nanti printer-printer yang lain, kita bisa lihat datanya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen, dan terima kasih.